Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Sulisteye. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga aku dan kamu yang lagi nonton dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, hari ini aku itu sudah menyicil ya barang-barang yang mau aku bawa pindah ya. Aku packing barang yang buat pindahan rumah. Nah, ini aku mau kasih tahu teman-teman, udah ada beberapa yang aku bongkar ya. Tuh, dulunya itu kan di atas banyak banget barang, sekarang udah aku packingin nih kayak gini. Tuh, banyak barang. Dan kemarin itu juga sudah dibawa ke rumah baru, itu ada beberapa. Sekarang ini aku mau makingin barang-barangnya si momonganku, buku-buku pelajaran di sini ya. Buku pelajaran sekolah kelas 4. Terus di bawah sini, di laci ini kan ada lemari. Nah, di bawahnya ini ada buku pelajaran kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Jadi mau aku buangin karena sudah nggak dipakai, daripada dibawa ke rumah baru nggak dipakai kan mubazir tenaganya ya. Sudah bawa-bawa ke sana capek-capek ternyata nggak dipakai. Kemudian aku hari ini juga mau ini bongkar lemariku ini teman-teman. Nah, atasnya dulu itu kan banyak banget barang-barang, tapi sekarang itu sudah nggak ada, tinggal buku-bukunya saja. Nanti juga mau aku packing. Nah, kebetulan aku punya koper, jadi nanti aku mau masukkan ke koper saja yang barang-barang ini. Semoga aja muat ya, kopernya besar soalnya. Karena ini rumahku suasananya kayak gini, sudah banyak banget barang, tapi belum diangkatin sama bosku cowok teman-teman. Nanti mungkin mau dipindah ke tempat baru. Nah, kemarin teman-teman, aku sudah memilah-milah makanan di sini ya. Ini aku kasih tahu, makanan mie instan kayak gini. Itu ya banyak banget kayak gini loh. Ada ini dimsum, kemudian ada mie, kemudian ada nasi kayak gini. Nah, ini tuh semua satu kresek segini besarnya ya, segini besarnya. Ini sudah kadaluarsa. Jadi bosku itu suka banget beli barang-barang, beli makanan ya, sampai numpuk-numpuk. Dan nggak ada yang makan. Aku pun juga nggak begitu suka makan makanan instan. Jadi aku itu nggak makan makanan yang mbokku itu beli, yang dia tuh nyetok. Mungkin kalau roti-rotian aku masih mau makan, tapi selain itu aku nggak makan teman-teman. Karena mie itu kan kurang sehat menurut saya. Jadi aku itu membatasi sekali untuk makan mie instan. Terus ini buku segini banyaknya. Ini bukunya si momong aku juga. Ini tuh buku cerita ya teman-teman, buku cerita kayak gini. Ini juga mau aku buang ya. Terus mau aku kasihkan ke anaknya momongane temenku. Cuman berat juga ini bukunya, jadi udahlah aku buang aja daripada aku bawa ke tempatnya temenku, berat juga. Kalau temanku itu mau ke sini ya aku kasih, tapi kalau nggak mau ke sini ya aku buang aja. Di sini koperku. Ini kopernya. Nanti mau aku isi buku teman-teman. Dan aku itu juga punya buku ini teman-teman, tak kasih tahu, buku masak-masak. Berat banget kayak gini. Kalau buku itu pasti berat banget ya. Nih ya. Nah ini itu buku dari waktu aku baru pertama kali masuk di rumah majikanku. Nah, buku ini buku masakan teman-teman, buku masakan kayak gini. Ini tuh masih baru semua ya. Ya mungkin bukannya baru yang gimana-gimana, cuman ini tuh jarang banget aku baca karena aku lebih suka cari menu masakan itu dari YouTube. Kalau baca-baca kayak gini kurang suka. Dan ini aku juga sudah dibelikan segini banyaknya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ada 23 buku kayak gini. Ini karena pertama kali aku tuh nggak bisa masak, jadi sama bosku itu dibelikan buku-buku, ada buku shoe. Oke, hari ini aku itu longgar, jadi aku sempetin untuk packing barang-barang yang tidak aku gunakan di rumah lama. Contohnya, ini aku packing mie karena si bosku cewek itu suka banget kalau belanja online. Jadi di rumah itu pasti banyak makanan-makanan seperti mie, minuman-minuman, karena setiap bulannya itu bosku cewek selalu belanja.
Dan nggak setiap hari juga kita itu sebenarnya makan mie. Sebenarnya makanan-makanan seperti ini itu udah banyak banget aku kasihkan ke temen-temenku biar kemakan. Karena kalau nggak aku kasihkan, nggak aku bagi-bagi itu di rumah nggak ada yang makan ya teman-teman. Mbokku cewek itu sukanya cuman belanja, dan aku juga nggak begitu suka makan mie. Kalian sendiri pasti tahu kan kalau mie instan itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi boleh makan, tapi tidak boleh keseringan. Nah, berhubung bosku itu kalau beli itu nggak cukup satu pak, dia tuh pasti beli beberapa pak ya. Karena kalau aku minta satu biji misalkan kayak gitu ya, nah nanti kalau di toko itu ada promo, ada diskon, dia itu pasti beli sesuai yang ada di promo. Misalkan aku hanya membutuhkan satu, kalau di toko lagi promo beli dua lebih murah, dia pasti beli dua. Contohnya itu seperti itu. Sedangkan aku itu nggak begitu makan mie ya, jadi di rumah itu pasti numpuk. Kadang-kadang pengen makan mie, tapi ketika mau bikin itu nggak jadi kayak gitu. Nah, ini aku juga mau packing minuman teman-teman. Minuman itu bosku cewek kalau beli kayak mau buka toko. Semua minuman itu yang dia suka, yang aku suka, yang anaknya suka, yang bosku cowok suka, dia tuh pasti beli, nggak hanya satu atau dua atau secukupnya. Pasti dia itu beli berkrap-krap seperti mau buka toko. Sebenarnya kita itu belum mau pindahan rumah, rencananya itu masih tahun depan. Tapi berhubung rumah yang aku tempat tinggalin ini mau direnovasi, jadi kita itu harus cepet-cepet pindah dari sini. Dan ini minuman yang dibeli bulan lalu masih banyak banget. Jadi kita harus pindahin di rumah baru. Ini aku packingin ya. Kalau mau beli sesuatu itu dia nggak pikir-pikir. Pokoknya dia itu belinya langsung sekalian banyak kayak gitu. Kadang aku sampai heran, dia itu apa nggak memikirkan harganya itu mahal atau enggak kayak gitu. Dia itu tidak memikirkan. Pokoknya kalau orang rumah itu suka atau mau makan, pasti dia itu membelikan. Ya alhamdulillah sih, saya itu mendapatkan majikan yang sangat-sangat baik dan pengertian. Tapi aku mau sedikit cerita ya, sebenarnya dulu itu tidak seperti ini bosku cewek itu. Karena pas awal aku masuk di rumah ini, baiknya itu masih biasa-biasa aja. Ya aku ngerti sih, karena kan kita lagi penyesuaian ya, awal kenal kayak gitu. Kalau sekarang itu sudah seperti adik kakak. Jadi kita itu selalu curhat, selalu cerita-cerita. Dia kadang cerita tentang suaminya, kalau aku juga curhat tentang gimana kerja di Hongkong itu enak apa enggak. Terus dia itu juga sering tanya, sering ngasih tahu aku. Dia itu suruh aku nabung, nggak boleh menghambur-hamburkan uang kayak gitu. Nah, jadi aku dan bosku itu sangat dekat banget ya, karena kita itu sudah tinggal kurang lebih 10 tahun kebersamaan. Jadi dia itu sudah percaya banget dengan aku. Kalau dia itu sudah percaya, dia itu pasti apa yang kita mau itu akan diturutin. Dia itu nggak pelit. Tapi kalau belum kenal ya maklum lah, pasti juga ada jarak di antara kita. Itu dulu banget ya, pas awal-awal aku masuk. Pas awal-awal aku masuk pun dia itu sudah baik ya. Dia itu membelanjakan aku, membelikan sampo, sabun, hand body, sikat gigi, Pepsodent. Pokoknya yang apa aku butuhkan, saat itu aku diajak ke toko, kemudian disuruh beli. Terus di kemudian hari diajak belanja makanan di supermarket kayak gitu. Dia juga menyuruh aku untuk mengambil makanan yang sekiranya aku itu
mau ya. Jadi dulu itu juga dijatah makanan ringan kayak gini. Kalau sekarang bedanya itu tanpa aku meminta, dia itu sudah tahu kesukaanku. Jadi dia itu selalu membelikan apa yang biasanya aku minta setiap bulan. Pasti dia itu sudah hafal. Contohnya ya seperti minuman-minuman, makanan ringan, terus sambel-sambelan kayak gitu. Karena kalian tahu sendiri kan kalau orang Indonesia itu pasti sukanya makan sambel. Kalau nggak ada sambel itu ada yang kurang kayak gitu. Nah, aku biasanya suka banget makan makanan yang seperti sayur-sayuran. Jadi setiap hari itu aku juga dikasih uang belanja untuk membeli sayur-sayuran, terus membeli buah kayak gini. Nah, ini contoh makanan si bosku kalau nyetok kayak gini ya. Banyak banget dan ini itu sudah kadaluarsa semua. Makanan yang ini ya aku taruh di kresek ini mau aku buang teman-teman. Sebenarnya itu sangat sayang banget ya. Ini nggak ada babinya. Cuman karena sudah kadaluarsa jadi aku nggak bisa kasihkan ke teman-temanku. Selanjutnya ini aku juga ngepakin tisu basah ya. Jadi mbokku itu kalau beli tisu juga banyak banget. Itu sudah ada satu kardus tisu-tisunya. Dan ini barang-barang yang sudah aku packing belum aku lakban semua ya. Jadi nanti kalau ada ruang yang sisa bisa aku masukkan kayak gitu. Nah, di sini tuh aku juga menyediakan kardus bekas teman-teman. Jadi untuk pindahan ini berhubung rumahnya deket, kita itu pindahan sendiri ya. Kalau di rumah itu aku yang memakingin, kemudian nanti yang membawa ke rumah baru itu si bosku cowok. Nah ini aku lagi di shoot sama si momonganku ya. Sebenarnya momonganku itu juga nggak mau pindah rumah teman-teman, karena waktu kecilnya itu dia itu di sini dengan aku. Di rumah ini banyak banget kenangan-kenangan indah bersama momonganku, karena kan bosku cewek dan bosku cowok itu kerja. Dia itu berangkat dari jam 9 pagi untuk bosku cewek, dan bosku cowok itu jam 7 sudah berangkat kerja ya. Jadi pulangnya itu nanti bosku cowok jam 7, kalau bosku cewek itu jam setengah 8. Jadi di rumah itu hanya kita berdua, kadang juga nangis-nangis bareng, kadang juga berantem, kadang juga mainan bareng, lucu-lucunan, ketawa-ketawa kayak gitu. Nah ini aku lagi ngambilin barang-barangnya si kucingku, karena aku di sini kan ada kucing juga ya, ada 8 ekor dulunya, tapi sekarang itu tinggal 5 ekor karena yang 3 ekor itu sudah meninggal. Nah ini aku mau packing handuk-handuknya ya. Jadi aku packing handuknya itu juga aku pilihin, nggak aku bawa semua. Jadi aku hanya bawa beberapa saja, karena kan di sana kucingnya nanti tinggal 5, daripada nanti di sana numpuk barang-barang yang tidak dipakai. Sekalian aku menyortiri barang-barang yang sudah tidak aku pakai. Jadi bosku itu sudah menyerahkan seluruh isi ruangan ini, aku yang making dan aku yang milihin mana barang yang dipakai, mana barang yang tidak dipakai. Itu sudah diserahkan ke aku. Jadi bosku itu tidak banyak tuntutan, tidak rewel juga. Yang penting beres. Nah, berhubung ini handuknya banyak banget ya teman-teman. Ini masih baru-baru juga. Jadi sebagian itu nanti juga aku mau kasihkan ke tetanggaku di bawah rumah. Dia itu juga ada hewan, kucing. Jadi mau aku kasihkan aja daripada dibuang nganggur. Karena kan ini dibutuhkan banget kalau pas musim dingin. Nah ini aku juga nyortirin barang-barang yang sudah nggak dipakai teman-teman. Ternyata juga banyak banget ya barang-barang yang numpuk nggak kepakai. Jadi daripada nanti ngebak-ngebaki tempatnya, aku buang sajalah.
Nah, di sini masih barang-barangnya masih belum dipindahin, teman-teman. Jadi tempatnya itu masih super sumpek ya. Karena semua barang itu biasanya tertata rapi, dan sekarang kalau mau pindahan rumah jadi dikeluarin semua. Sekalian ini aku bersih-bersih biar tempat tinggalnya itu juga nanti pas aku tinggal keluar dari sini juga bersih. Tapi untuk kaca-kaca, untuk jendela, aku tidak membersihkan, teman-teman, karena nggak ada tenaga. Yang penting untuk tempat tinggalnya ini masih bersih ya. Untuk lantainya juga masih bersih, masih aku rajin pel juga. Nah, ini lihat banyak banget ya barang-barang yang aku mau buang. Ini juga makanan juga aku buang karena sudah kadaluarsa ya. Daripada nanti nggak kepake, aku buang sajalah. Di sana ada momonganku lagi ngerjain PR. Aku juga sambil nunggu dia kan nanti juga les, tapi belum jamnya. Jadi aku nyicil barang-barang ini, aku buangin biar nggak nyumpel di rumah. Ini keset-keset juga aku buangin, yang pokoknya yang jelek-jelek aku buangin. Nanti kalau di sana sekiranya barangnya nggak ada, nanti aku minta dibelikan aja, daripada nanti aku bawa semua tapi di sana nggak kepake. Karena di sana nanti tempat tinggalnya itu lebih luas, kemudian di sana itu penduduknya juga lebih padat ya. Jadi untuk membuang sampah itu nggak seperti di tempat sini. Di sana itu nggak boleh buang sampah sembarangan. Contohnya kardus-kardus itu tidak boleh dibuang di tempat sampah di apartemen ya, jadi harus turun ke bawah. Dan aku males kalau kayak gitu, mending aku pilihin aja barang-barangnya. Selanjutnya ini momonganku juga membantuin aku ya, karena ini kan part dari mainannya dia. Jadi aku suruh pilihin juga mana yang dia mau dan mana yang dia tidak mau. Karena kalau dibawa semua nanti juga kebanyakan, dan pastinya momonganku itu sekarang kan sudah tambah besar, daripada nggak kepake, lebih baik aku suruh pilih-pilih. Karena barang-barangnya dia itu banyak banget ya. Maklum sekarang itu dia sudah mulai remaja, dan sekarang sekolahnya itu sudah kelas 4, jadi barang-barangnya itu lebih banyak dibanding dulu. Nah, sebenarnya di tempat ini kan sangat kecil banget, jadi nggak ada ruangan untuk belajar. Jadi bukunya itu masih dicampur di ruang tamu. Tapi tenang, nanti kalau sudah di tempat rumah baru, di sana lebih luas, lebih ada tempat ya untuk dia belajar, karena sudah dipesankan tempat meja belajar untuk dia. Sebenarnya dulu itu dia mau ditaruh di kamar ya untuk belajarnya, tapi aku nggak setuju karena aku tidurnya itu masih sama dia. Pokoknya 10 tahun ini aku tidurnya itu setiap hari dengan dia. Ranjangnya itu juga satu ranjang dengan aku. Sebenarnya kita tuh punya ranjang masing-masing ya, aku di atas, dia di bawah. Tapi dulu itu dia nggak mau tidur sendiri, jadi setiap malam dia itu selalu mencari aku naik ke atas, dan aku itu takut kalau dia tuh jatuh, karena kan malam-malam dia itu naik ke atas kayak gitu, nanti aku takutnya itu dia jatuh. Jadi aku putuskan untuk menemani dia tidur di bawah, kemudian malah kebablasan sampai sekarang tidurnya itu berdua. Sampai majikanku itu heran ya, kenapa kamu itu kok tidurnya selalu berdua, padahal kan ada tempat tidur masing-masing. Terus ranjang ini kan ukurannya juga sempit untuk 2 orang, sedangkan dulu pas masih kecil kita ya pas-pas aja karena dia kan masih kecil. Sekarang kan dia itu sudah dewasa ya, sudah remaja, tingginya aja sudah hampir sama dengan aku, yaitu kalau berdiri gitu tingginya sudah sekupingku loh, jadi dia itu tinggi banget. Keturunan orangnya itu memang tinggi ya, bosku cewek juga tinggi, bosku cowok juga tinggi. Nah, ini partnya dia kan, aku suruh pilih-pilih, ternyata juga banyak banget barang yang tidak digunakan.
Jadi aku suruh buang saja daripada nanti bikin pusing di sana nggak ada tempat untuk dia. Nah, selain ini juga aku nanti juga mau buang-buang buku pelajaran kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Kan sekarang itu dia lagi kelas 4 ya, teman-teman. Barangnya itu pelajaran yang dulu belum dibuang karena masih eman-eman kayak gitu loh buat kenang-kenangan. Tapi berhubung ini mau pindah rumah, jadi ya mau nggak mau harus dibuang daripada nanti dibawa ke sana dan nggak dipakai juga. Nah, ini suasana rumahku, banyak kardus-kardus ya, belum aku lakbanin. Ini sengaja belum dilakbanin karena belum dipindahkan sama si bosku cowok. Nah, nanti kalau ada yang belum dimasukkan bisa disempilkan di situ biar nggak terlalu banyak kardus juga. Nah, ini buku-bukunya pelajaran momonganku, teman-teman. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu banyak banget disimpan di lemari. Padahal nggak digunakan loh ini. Dulu itu ya eman-eman gitu loh. Karena kan dia lagi masuk kelas 1 SD, terus naik kelas 2, terus bukunya itu buat kenang-kenangan, niatnya seperti itu. Tapi gimana lagi, berhubung kita mau pindah, jadi ya udahlah, aku suruh buang saja daripada nanti ngebeki tempat ya. Jadi kan nanti bisa dibuat tempat lain untuk barang lainnya. Dan ini banyak banget loh bukunya. Bahkan buku-buku ceritanya dia itu juga aku buangin. Karena terlalu banyak sampai lemarinya buku itu sudah nggak muat ya. Dan aku suruh pilihin dia juga, ada banyak banget yang harus dibuang ternyata. Dan dia itu tipe orang yang tidak suka baca buku, tapi untuk bosku cewek itu paling seneng banget kalau disuruh membelikan buku untuk anaknya. Nah, ini segini banyaknya aku buang di tempat sampah ya, biar nanti diambil sama orang yang biasanya membuang sampah juga, yang ngambilin sampah-sampah dari apartemen biar dijual, karena kan ini juga bisa dijual sebenarnya. Jadi aku nggak membuang, aku pisahin dari sampah-sampah yang basah, jadi biar didaur ulang oleh orang lain, daripada aku yang jual. Aku juga nggak mau jauh juga tempatnya, terus pasti harganya juga murah ya, karena kan ini buku-buku bekas. Kalau di Hongkong itu pelajarannya itu banyak banget ya, padahal masih SD loh. Kalau dulu aku seingatku, kalau SD zamanku dulu itu bukunya cuma 1, 2 kayak gitu. Kalau di sini SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu bukunya sudah seperti anak SMA. Banyak banget. Nah, ini part aku memasukkan buku-buku punya majikanku cewek. Ini buku cerita. Dia itu juga suka banget buku-buku cerita. Banyak banget. Selanjutnya ini aku juga mau memberesin sepatu, karena sepatu ini banyak banget nggak kepake ya. Jadi ya nggak kepake aku buang. Nah, ini aku kasih tahu ya teman-teman, ini itu ada sepatu legendarisku dari awal aku masuk di Hongkong sampai sekarang kayak gini masih aku pakai, karena aku tuh sayang banget sama sepatu ini ya. Dia itu sudah menemani aku 10 tahun lebih. Berhubung ini sudah rusak banget, jadi mau aku buang. Sebenarnya kalau belum rusak banget ini belum aku buang. Kalau belum pindah rumah juga belum aku buang. Berhubung ini mau pindah rumah, jadi mau nggak mau aku buang saja daripada nanti di sana nggak kepake juga. Selamat tinggal sepatuku. Terima kasih ya sudah menemani hari-hariku untuk berpergian. Terima kasih banyak pokoknya. Selamat tinggal sepatu. Aku padahal punya banyak banget sepatu loh teman-teman, tapi yang aku pakai ya hanya itu saja. Nggak tahu kenapa, pasti ada orang yang seperti aku kayak gini. Kalau punya sepatu, baju, kalau menurutnya itu dipakai enak ya pasti yang dipakai itu aja, meskipun ada yang lainnya. Jadi selamat tinggal ya sepatuku, terima kasih sudah menemani aku.
selama 10 tahun ini. Goodbye sepatu.